didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang kami cintai dan kami banggakan, dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat jumpa di kajian Ramadan. Kita berharap semoga aktivitas ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang utuh mengenai ajaran agama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya adalah adanya bulan Ramadan. Bulan yang suci dan mulia yang kehadirannya senantiasa didambakan oleh setiap orang mukmin dimanapun mereka berada. Nah, salah satu kegiatan di dalam bulan Ramadan itu, selain kita berpuasa di siang hari, malam harinya atau sehabis isya diperintahkan supaya kita melaksanakan sholatul tarawih. Tarawih ini sebetulnya disebut juga dengan qiyamul lail atau qiyam Ramadan. Dinamakan tarawih karena dulu pelaksanaannya itu dengan rileks. Dari kata tarwih artinya rileks. Nah, dengan tarawih inilah maka diarahkan kepada kita supaya malam-malam Ramadan itu menjadi hidup dan dipenuhi dengan acara ibadah, baik sholat maupun zikir. Nah, dalam tarawih ini nanti kita jumpai pengarahan dari Rasulullah SAW bahwa man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Para pemirsa, bayangkan dosa lalu kita kan banyak. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah tarawih ini dengan sungguh-sungguh dan dengan niat yang ikhlas, maka diampuni dosa yang telah lalu. Artinya kita sudah bersih kembali. Nah, karena itu dalam tarawih ini kita diarahkan supaya terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya, dilaksanakan ya di tempat-tempat, bisa di masjid, bisa di rumah atau di mana saja yang bisa kita lakukan. Nah, sholat tarawih ini yang pertama sekali saya bahas tentang pengertiannya. Ya, saya sebutkan tadi tarawih dari kata rauhah atau tarwihah yang artinya rileks. Jadi dikerjakan secara rileks ibadah ini. Nah, itu dulu di Mekah pada awal mulai dilaksanakan itu di masa Umar bin Khattab, ya, tarawih dalam arti berjamaah secara menyeluruh itu adalah setiap 4 rakaat itu mereka tawaf di Ka'bah. Tawaf. Nah, jadi artinya kan rileks gitu. Nah, selanjutnya dari nama tarawih ini dikembangkan menjadi salah satu ibadah yang disepakati oleh para ulama dan para sahabat Nabi, ya, menjadi ibadah di malam bulan Ramadan berdasarkan hadis sahih yang kami sampaikan tadi. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Pertama sekali mengenai rakaat tarawih. Salat tarawih itu dikerjakan 2 rakaat. Kata Nabi, sholatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Ya. Seluruhnya adalah 20 rakaat. Ditambah witir 3. Jadi 23. Ya, ini salah satu yang terbanyak memilih rakaatnya ini. Ada yang 36 rakaat. Misalnya yang dilakukan oleh Imam Malik di Madinah dulu. Mengapa beliau lakukan ini
36 rakaat karena di Madinah waktu itu nggak ada Ka'bah, jadi kan nggak bisa tawaf. Nah, untuk mengimbangi tawaf yang dilakukan oleh para jamaah di Mekah, beliau tambah rakaatnya. Jadi dari 20 menjadi 36 rakaat. Ini Imam Malik. Ditambah 3 rakaat witir jadi 39 Imam Malik. Nah, ada juga yang sebagian yang melaksanakan 8 dan 3 ya. Tapi yang paling banyak secara mayoritas adalah yang 23. Nah, kemudian Rubaiyah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita, itu lebih banyak lagi beliau. Beliau 100 rakaat. Ya, tapi kita sekarang mengambil yang disepakati atau menjadi mayoritas umat Islam dunia adalah 20/3. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, setelah 20 rakaat, kemudian dibacakan doa, kemudian witir. Witir bagaimana? Witir itu cara pelaksanaannya adalah 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1. Ya. Kalau sholat tarawih niatnya usolli sunat tarawih rakaataini ya lillahi ta'ala atau makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, maka witir ini kalau kita witirnya 3, witir itu boleh 1, 3, 5, 7, 9. Boleh ya. Nah, kemudian witir ini caranya 2 rakaat, kalau kita ambil 3, 2 rakaat kemudian 1. Usolli sunatul witri rakaataini lillahi ta'ala. Atau usolli sunatul minal witri ya. Salat sebagian dari witir 2 rakaat, kemudian yang setelah itu kita bangun lagi usolli sunatul witri rakaatan lillahi ta'ala. Masuk. Nah, jadi inilah yang kita sebut dengan salat tarawih ini. Nah, bagaimanakah kita melihat nanti dalam salat tarawih ini ibadah-ibadah yang dilakukan? Ada doa diselingi antara tarawih dan witir, ada doa. Biasanya doa kamilin. Ya, disebutnya doa kamilin itu. Ya, kemudian setelah itu ada doa witir juga. Nah, di dalam sholat tarawih ini kita diarahkan supaya terus meningkatkan kualitas sholat kita. Ya, bagaimana caranya? Agar bacaannya tartil. Ya, tidak terburu-buru. Fatihahnya baik, bacaan Qur'annya baik, kemudian ruku'nya, sujudnya tumaninah, sehingga tidak ada kesan seolah-olah terburu-buru, jangan. Tapi harus sekhusyuk mungkin. Mengapa? Karena orang yang sholatnya khusyuk inilah yang diterima oleh Allah SWT. Ya. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Mempertimbangkan bahwa akan lebih banyak mudaratnya begitu kalau tidak dikabulkan. Sudah menggunakan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Ya, di pasal 7. Memang belum berperan sangat maksimal karena memang PP atau peraturan pemerintah. Mengembalikan kebijakan untuk rakyat ada dalam genggaman Anda dimulai dari sekarang. Sejak Anda bersuara ya atau tidak, Anda menentukan. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Giling, gak bisa buka di luar.
Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah berbahagia orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya. Nah, jadi itu penting khusyuk itu. Nah, bagaimana kita mengarahkan salat kepada kekhusyuan? Itu dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama sekali waktu kita menghadap Allah, waktu takbiratul ihram, bacaan Allah Akbar itu disertai dengan hudur hati. Bagaimana hati kita hadir bahwa kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat ini. Maka kita harus hudur hati kita. Kemudian yang kedua, kita harus memahami bacaan-bacaan sholat sehingga akan lebih khusyuk. Memahami bacaan sholat. Kemudian yang ketiga, ya, sholat kita itu di mana-mana sama. Ya, jadi jangan kalau banyak orang, ada orang kita sholatnya baik, tapi kalau sendirian cepat itu menunjukkan nggak khusyuk. Yang khusyuk itu sholatnya ada orang atau tidak ada orang sama. Ya, inilah yang mesti kita perhatikan. Nah, dalam sholat inilah yang kita harapkan. Kemudian yang kami sebutkan tadi adalah memahami bacaan itu penting, sehingga kita bisa merasakan dialog kita dengan Allah. Misalnya kalimat Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami mohon pertolongan. Jadi itu nanti akan terasa betul. Ya, ibadah sholatnya itu akan merasakan bahwa itu sedang berdialog dengan Allah SWT. Kemudian di dalam sholat ini, seperti juga ibadah puasa dan lain-lain, itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Kata Nabi, as-sholawatul khamsu, sholat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat satu ke Jumat berikutnya, ya, itu adalah digambarkan wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu ma bainahun idzajtanabal kabair. Sholat yang 5 waktu, zuhur sampai asar, itu menghapuskan dosa antara zuhur dan asar. Asar ke maghrib, dosa dihapuskan. Maghrib ke isya, dosa dihapuskan. Sampai maghrib ke subuh lagi, dihapuskan dosa. Subuh ke zuhur lagi, dihapuskan. Jadi antara sholat itu bisa menghapuskan dosa. Ya. Kemudian yang kedua, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, dosanya hilang. Al-jumu'atu ilal jumu'ati. Ya. Kemudian apa? Wa ramadhanu ila ramadhana. Dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya juga hilang dosanya. Apa syaratnya? Idzajtanabal kabair. Apabila orang itu menghilangkan dosa-dosa besar. Ya, jadi yang hilang tadi dosa kecil. Dosa-dosa besar perlu tobat tersendiri. Tapi dosa kecil semuanya hilang. Termasuk waktu kita berwudu. Waktu kita berwudu ini, semua dosa-dosa kita ikut larut dengan air wudu kita. Waktu kita membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kaki, semua larut. Jadi inilah pentingnya di dalam ibadah itu, ya, dapat menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Termasuk di dalam hal ini, mengapa digambarkan itu? Kalau orang itu sudah melaksanakan siam Ramadan, digambarkan bersih seperti bayi, bersih kembali, ya, sebutkan fitrah. Karena apa? Karena Ramadan ini kalau dikerjakan secara baik dapat menghapuskan dosa. Yang kami sebutkan tadi, ya, disebutkan ghufira lahu ma taqaddama. Man shoma ramadhana. Kalau tadi man qama ramadhana, sekarang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan siam atau puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosa yang telah lalu. Artinya orang itu bersih. Bahkan digambarkan kayaumi
waladatu ummu, seperti hari di mana ibu melahirkan. Jadi kita dilahirkan bersih. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi kita bersih kembali. Innama abawahu, sungguhnya kedua orang tuanya lah, termasuk lingkungan, termasuk tempat pendidikan, termasuk teman pergaulan, yuhawwidani, yang mungkin membuat dia seorang Yahudi, seorang Nasrani atau Majusi atau yang lainnya. Yaitu dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan dan orang tuanya. Nah, jadi karena itu disebutkan kembali kepada fitrah. Ya, dengan puasa Ramadan ini kita kembali kepada fitrah, yaitu kayomi wadatu ummu, seperti hari di mana dia baru dilahirkan ibunya. Kemudian bagaimanakah orang yang baru lahir ini digambarkan penting sekali dalam kehidupan kita. Kata syair dikatakan, waladatka ummuka ya ibna adama bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura fadzad di nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrur. Ibumu, wahai umat manusia, telah melahirkan kamu bakian dalam keadaan menangis. Jadi waktu kita lahir semua menangis. As-surah bil buka, cerita tangis waktu kita lahir. Pennasu haulaka yadhakuna surura, orang-orang sekelilingmu semua tertawa gembira. Enggak ada yang menggubris tangisan kita, semua senang. Ayah, ibu, paman, semua senang waktu kita menangis. Waktu kita lahir, enggak ada yang menggubris. Mengapa? Menunjukkan bayinya sehat. Kalau lahir enggak menangis itu malah semua orang sedih. Bayinya biasanya enggak sehat, tapi kalau nangis berarti sehat bayi. Maka kata syair tadi, fadzad li nafsika, berjuanglah kamu untuk dirimu dan umatmu atau masyarakatmu. Sehingga pada saat hari kematianmu, semua orang menangis, sedangkan kamu tertawa gembira. Dibikin satu-satu jadi itu. Ya, waktu kita lahir, kita nangis ditertawakan orang banyak. Waktu kita meninggal, dibuat kira-kira orang semua menangis. Kita tertawa gembira karena jumpa dengan amal soleh kita. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Lalu lintas macet di Buenos Aires pada Minggu 9 November ketika kerumunan besar keluar dengan berjalan kaki. Turki telah menegaskan kembali dukungannya untuk Azerbaijan. Sementara itu pemirsa, ribuan pekerja rumah tangga di seluruh Portugal pada Sabtu 26 September turun ke jalan menuntut upah yang lebih tinggi. Otoritas Prancis mengerahkan banyak polisi di Paris yang mempersenjatai diri menggunakan gas air mata. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Di dalam hal seperti inilah, maka kita harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah salat kita dan kualitas puasa kita. Di antara dengan salat tarawih rutin tadi. Kemudian juga kita harus lakukan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Penting, ya. Termasuk kita harus meningkatkan kualitas puasa kita. Jangan hanya menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib, enggak. Tapi puasa kita harus dengan batiniahnya. Puasa lahir dan puasa batin. Apa puasa batin itu? Kita bisa menjaga penglihatan mata kita
dari hal-hal yang tercela. Kita menjaga telinga kita, pendengaran kita dari hal-hal yang tidak terpuji. Kita juga menjaga hati kita, kaki kita, tangan kita dijaga sedemikian rupa sehingga kita selalu mengarah kepada hal yang baik. Termasuk hati. Ya, kalbu kita harus kita jaga. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan yang tercela. Ya, jadi ini dari ibadah siam tadi, penting. Maka bagaimana kita melakukan hal itu? Kita harus menahan diri. Mengapa? As-saumu al-imsak. Puasa itu pada dasarnya menahan diri. Menahan diri dari apa? Siang harinya menahan nggak makan, nggak minum, nggak bercampur dengan istri. Tarkul akri, wasyurbi, wa wasyayanin nisa. 3 ini puasa lahiriah. Meninggalkan makan, minum dan bergaul dengan istri. Dari kapan? Dari fajar subuh sampai matahari terbenam, maghrib. Ini puasa lahiriah. Ya. Nah, puasa yang batiniahnya tadi, kita menahan diri supaya menjaga pendengaran kita. Kita menahan diri supaya menjaga penglihatan kita. Kita menahan diri supaya menjaga anggota tubuh kita dari hal yang tercela. Kita menahan diri dari menjaga hati kita supaya pikiran kita bersih. Sebab nanti kita lihat perbuatan seorang itu mewujud dari hatinya sendiri. Kalau hatinya baik, perilaku orang itu baik. Hatinya jernih, suci, baik. Tapi kalau hatinya kotor, perbuatannya juga buruk. Penting itu. Ya, mengapa? Afdhalul jihad, kata Nabi, man jahada nafsahu. Jihad yang paling utama, ya, bukan berperang di medan laga, melawan pasukan tempur yang lengkap, bukan. Atau melawan pasukan pengebom, bukan. Kata Nabi, jihad yang paling utama adalah man jahada nafsahu. Orang yang dapat mengalahkan nafsunya. Ini puasa kayak. Ya, orang yang dapat mengalahkan nafsunya. Itu yang disebut orang yang berjihad paling afdol, kata Nabi. Bahkan dalam kalimat yang lain ditegaskan itu. Musuh kita bukan pasukan tentara, bukan. Tapi apa? A'da aduwika nafsuka allati baina janbaik. Musuhmu yang paling berbahaya bukan pasukan tentara, bukan pasukan pengebom. Musuh kamu adalah apa? Nafsumu yang ada dalam 2 lambungmu sendiri. Jadi inilah yang dipesankan dari ibadah siam supaya kita bisa menahan hawa nafsu kita sehingga dapat mengarahkan kita pada perbuatan yang baik. Setiap orang yang sudah bisa mengendalikan nafsunya, dia akan sukses. Tapi setiap orang yang selalu dikendalikan oleh nafsunya akan gagal dunia akhirat. Maka inilah yang disebut nanti as-saumu adalah as-sabr. Puasa itu selain al-imsak, menahan tadi, adalah as-sabr, kesabaran. Kita berlatih dengan siam ini, dengan puasa ini, supaya kita memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Dan itu kunci sukses. Maka dinyatakan dalam sebuah syair, "Faman talabal ula bi ghairi kaddin sayudrikuha mata syabal ghurab," katanya. Barang siapa yang mencari ketinggian, kemuliaan, kesuksesan tanpa susah payah, tanpa menahan nafsu, dia akan memperoleh yang setelah burung gagak berwarna putih. Kapan gagak putih? Nggak mungkin. Gagak selalu hitam. Artinya tidak akan mencapai kemuliaan orang itu kalau tidak bisa menahan diri dan berlatih kesabaran. Bahkan dalam pepatah yang lain dikatakan, as-sabru kasibri murrun fi madzaqatihi wa awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu dan ketabahan itu bagaikan siber. Siber itu kayak jamu, disebut orang sini jadab. Diambil dari kayu, dari getah kayu ya, pahit rasanya.
Kalau di sini kita pohon bertawali lah, ada di kita itu sebutkan. Yang pahit rasanya. Jadi kesabaran itu pahit getir bagikan kita mengenyam pohon bertawali. Tapi waqibuhu, akibat dari kesabaran itu ahla minal asali, lebih manis dari madu. Nah ini gambarannya. Ya, semua harus kesabaran. Bayangkan para pemirsa sekalian, hanya kita ingin meraih ijazah SD harus sekolah 6 tahun. Mengerjakan PR, ujian berkali-kali terus. Ijazahnya SD kita dapat. SMP 3 tahun lagi. SMA 3 tahun lagi. Itu baru tamatan SMA. Belum kuliah. Kalau nggak sabar nggak mungkin. Kalau orang tidak sabar tidak mungkin sukses dalam mencari ilmu. Ya, barangkali baru kelas 2 SD aja udah nggak sabar dia pergi keluar. Atau nggak sekolah lagi. Nah inilah gambaran-gambaran bahwa semua ketinggian dan kemuliaan itu bisa kita raih dan kesabaran yang sumber latihannya adalah puasa tadi. Siam tadi, yaitu melatih kesabaran pada diri kita. Ya, mau disebut bulan puasa disebut syahrus sabri, ya, bulan kesabaran. Sebutkan di situ, ya, bulan kesabaran dan ketabahan, ya, bulan Ramadan itu. Nah inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita supaya benar-benar puasa kita menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, setelah nanti kita melaksanakan ibadah puasa dengan melatih ketabahan dan kesabaran, maka ditegaskan dalam Al-Quran itu kesabaran sangat penting. Kata Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu ay wasta'inullaha. Mohonlah kamu pertolongan kepada Allah dengan apa? Bersikap tabah dan sabar. Was-sholati, dan melaksanakan sholat. Sesungguhnya demikian itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Jadi itulah diarahkan Quran juga demikian. Ya, jadi harus kita melatih diri kita dengan ibadah siam ini dan terus kita menguatkan kesabaran kita sehingga bisa meraih kesuksesan yang maksimal. Selanjutnya di dalam ibadah siam juga kita diarahkan untuk beribadah secara ikhlas. Apa contohnya? Ibadah siam tuh nggak ada yang tahu kita. Kalau ibadah lain orang tahu, oh lagi sholat, lagi ini, lagi haji, ya. Tapi kalau ibadah siam nggak tahu. Hanya kita sendiri yang tahu, Allah dan diri kita yang tahu. Jadi ada orang di dalam siam ini, puasa ini, misalnya dia sahur ikut sama keluarganya. Sahurnya ya ikut. Setelah sahur, ke kantor, jam 1 siang, perut mulai keroncongan itu ya. Mulai ada rasa lapar yang dahsyat. Tiba-tiba dia keluar. Cari kantin. Kantin kantor tutup. Pinggir jalan sana. Tutup semua itu kantinnya, gak kelihatan. Tapi sepatunya kelihatan. Kemudian dia berbuka. Sudah pulang lagi sore, ikut ke rumah, ikut buka, gak ada yang tahu dia. Pasti orang menyangka dia puasa. Nah inilah puasa ini. Jadi puasa ini adalah kejujuran yang harus kita tanamkan. Ya, jadi hal inilah yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa dalam ibadah qiyam atau qiyam Ramadan atau tarawih tadi terdapat hal-hal yang melatih diri kita untuk melaksanakan puasa dengan baik, bisa menjaga hati kita, menjaga anggota tubuh kita dari hal yang tercela dan kita arahkan pada hal yang baik. Selanjutnya adalah kita menjaga kesabaran kita. Berlatih sabar, tabah, sehingga nanti akan berhasil dalam segala kehidupan kita. Segala kemuliaan tanpa kesabaran gak mungkin. Kemudian kita berlatih tentang keikhlasan tadi. Apa? Lillahi ta'ala. Karena Allah saja. Sesuai dengan ikrar kita dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku,
wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, maka terus yang demikian ini akan kita kembangkan dalam kehidupan kita, termasuk kesabaran tadi. Pemirsa sekalian, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Semoga kita semua memperoleh ridho dari Allah SWT dan puasa kita diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV Sahabat Kita didukung oleh